Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah mendengar kata-kata Hai Dongqing, King Sui menjadi sedikit cemas. Menurut keadaan biasa, akan sulit bagi siapapun yang ingin pergi ke 4 benua lainnya, bukan hanya dia. Mungkinkah dia tidak punya pilihan selain membuat mereka tinggal di sini selama 5 tahun lagi? Masalah ini agak rumit karena dia telah berjanji untuk membawa mereka berkeliling dunia 9 benua. Namun, dia tidak mengira itu akan dibagi menjadi 2 bagian dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 10 tahun untuk melakukannya. Jika Di Chen tidak ada di sana, dia tidak akan terlalu khawatir. Dia bingung sekarang karena dia awalnya berencana untuk pergi ke sana 5 atau bahkan 10 tahun kemudian. Namun, karena dia berniat untuk pergi, dia memutuskan untuk melanjutkan keputusannya. Dengan keberadaan suamimu, akan ada harapan, percayalah padaku. King Sui mengeluarkan 2 pil halo saat dia mengatakan ini dan meminta Hai Dongqing mengkonsumsinya. Itu berhasil. 2 pil halo meningkatkan kekuatan Hai Dongqing sebanyak 200 bintang. Ini sangat mengejutkan Hai Dongqing sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. King Sui kemudian menyerahkan rok pertempuran dan pedang giok valet ke Hai Dongqing, yang dengan senang hati dia kenakan. Dia kemudian merasakan kekuatannya dan melihat King Sui. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai suaminya. Ketika dia mendengar bahwa King Sui ingin pergi ke 4 benua lainnya, dia sudah curiga. Dia ragu jika dia memiliki kekuatan 5.000 bintang. Namun, saat dia memegang senjata itu, dia mengerti segalanya. Apakah kamu merasa percaya diri sekarang? King Sui tertawa sambil melihat Hai Dongqing yang tidak bisa berkata-kata. Hai Dongqing menganggukkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang sudah larut, kita harus istirahat. King Sui memeluk Hai Dongqing sambil tersenyum dan menghilang ke belakang halaman setelah beberapa kilatan. Keesokan harinya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada klan Hai dan menaiki gajah naga skala emas ke kota Qingfeng. Waktu semakin singkat, dia harus istirahat dengan benar sebelum tahun baru dan mulai membuat beberapa rencana. Begitu dia pergi, mereka tidak mengatakan apa yang akan terjadi. Sebelum tengah hari, mereka telah mencapai klan Qing di kota Qingfeng. Ketika King Sui dan Hai Dongqing muncul di klan Qing, banyak orang mengenalinya. Saat itu, selama pemakaman leluhur tua Istana Surgawi, dia datang bersama dengan klan Hai. Selanjutnya, dia tahu beberapa orang di benua Green Cloud, Di Chen dan Di King ada di antara mereka. Saat dia memperkenalkannya kepada ibu dan keluarganya, King Yi menarik lengan Hai Dongqing dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang baik tentang anak nakal ini, semua wanitanya sangat luar biasa dan cantik." King Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus berbicara dengan Hai Dongqing. King Yi sangat ramah dan itu membuat Hai Dongqing santai. Hai Dongqing kemudian membagikan hadiah yang telah dia persiapkan untuk King Clan. Bahkan anak-anak mendapat hadiah, nyatanya masing-masing dan setiap orang diberi hadiah. Dia bersikeras bertanya pada King Sui sebelumnya. Tidak hanya dia menyiapkan hadiah untuk anak-anak King Sui, tetapi dia bahkan menyiapkan hadiah untuk anak-anak King Xin juga. King Sui melihat Hai Dongqing membawa King Yuer dan King Yun. Kedua gadis itu dan King Long sama sekali tidak menolak Hai Dongqing. Saat dia menggendong anak-anak, dia terlihat sangat bahagia. Dia benar-benar mencintai anak-anak. Hanya 3 bulan sampai tahun baru dan itu membuat King Sui merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah Wenren Wusuang akan kembali pada tahun baru dan sulit baginya untuk mencarinya sekarang. Dia tidak akan bisa pergi ke benua suci Lu Utara untuk memeriksa semuanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa ditunda. Pada akhirnya, King Sui memilih untuk tinggal dan menunggu,
karena dia tidak punya pilihan lain. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menyibukkan dirinya dengan berkultivasi. Sebulan berlalu dalam sekejap. Hai Dongqing tinggal bersama keluarga King, dan kembali ke rumah untuk tinggal selama 2 hari sebelum dia kembali lagi. Kultivasi, setelah sekian lama, jelas siapa yang berbakat dalam aspek apa. Dengan demikian, dia tidak akan mengizinkan mereka untuk mempelajari berbagai macam keterampilan. Di masa lalu, dia telah melakukannya untuk melihat di bidang apa mereka berbakat. Selama proses ini, keterampilan yang mereka miliki akan meningkat dengan sangat cepat. Tanpa disadari, mereka menghabiskan waktu lama untuk mengolah apa yang mereka minati secara tidak sadar menjadi kultivasi yang mereka tekuni. Setelah itu, mereka akan terus berkultivasi di 1 atau 2 bidang lainnya. Formasi dan 9 langkah istana perlu dipelajari dan King Sui tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Yu Chang sangat berbakat dan sangat tertarik pada racun. Selama seseorang bisa tetap hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang lain di 9 benua, tidak ada cara yang terlalu tercela. Racun adalah jenis kekuatan. Dalam bulan ini, King Sui mulai menyebarkan pengetahuan tentang racun ke Yu Chang. King Sui sebenarnya meremehkan penggunaan racun, tetapi itu telah menyelamatkannya beberapa kali. Di saat-saat genting, racun bisa diandalkan untuk mengalahkan lawan. Dia kuat dalam mencampur dan menggunakan racun karena racun dan obat sangat erat kaitannya. King Sui mengajarinya cara mendapatkan, menghindari, mendetoksifikasi, dan mencampur racun. Itu berarti Yu Chang harus mempelajari 9 langkah istana dan teknik senjata tersembunyi. Bersamaan dengan itu, anak lain yang menyukai ini adalah King Ming. King Sui menutupi wajahnya. Kedua putrinya suka berjalan di antara kegelapan dan menari di atas pedang. King Ming sangat tertarik pada pembunuhan, pukulan fatal, dan senjata tersembunyi. Dia tidak tahu kapan anak kecil ini mengetahui bahwa mengolesi racun pada pedangnya akan meningkatkan potensinya. Karena inilah dia mengembangkan keingintahuan yang kuat terhadap racun. Ini membuat King Sui khawatir dan dia tidak berani berada terlalu jauh darinya. Itu juga karena dia tidak dapat mengendalikan mereka dan dia hanya bisa memberi mereka pelajaran. King Ming kecil tetapi dia memiliki temperamen buruk dan sedikit jahat. Pikiran ini membuatnya sedikit pusing. Bagaimanapun, Yu Chang lebih tua, belajar lebih cepat dan dengan bakatnya di atas itu, King Sui menempatkan fokusnya padanya. Dia juga memberi mereka masing-masing jade lion. Item ini pandai menahan racun. Selain itu, King Sui menggunakan valet jade untuk menempa kalung dan gelang yang juga mampu menahan racun. Battle Armor dan Battle Skirt yang diberikan King Sui kepada King Clan memiliki formasi dan skrip jimat yang diukir di atasnya. Ada 2 jenis formasi, formasi pengumpulan roh dan formasi penyegelan roh. Itu ketika dia berada di desa Gunung Giok, dia harus menyegel aura He Chiao dan Chi Feng berhasil mengukir formasi roh ke Liontin. Setelah itu, dia mempelajari formasi pengumpulan roh dan mencoba mengukirnya di Battle Armor, Battle Skirt, dan Battle Boots. Untungnya, itu bisa dianggap berhasil. Memiliki formasi pengumpulan roh yang diukir pada armor pertempuran dan rok pertempuran setara dengan berada di formasi pengumpulan roh saat memakainya. Ini dapat memungkinkan kecepatan kultivasi meningkat dan juga meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan. Secara relatif, penggunaan formasi pengumpulan roh sangat luas. Ukiran karakter talisman pada Battle Armor dan Battle Skirt adalah sejenis skrip talisman. Itu tampak muskil dan mengesankan. Tidak hanya tidak mempengaruhi keindahannya tetapi juga dapat meningkatkan kecerahan warnanya. Ini memang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sayangnya, efek formasi pengumpulan roh tidak dapat tumpang tindih. Jika armor pertempuran dipakai di dalam formasi pengumpulan roh, efeknya tidak akan berlipat ganda. Ukiran pada Battle Armor membuatnya nyaman seperti berada di formasi pengumpulan roh selama pertempuran. Itu memiliki banyak keuntungan, singkatnya, itu sangat kuat. Dalam sebulan,
Patung naga melingkar dan drum gemetar surga telah mencapai kelas 3 dan itu membuat King Sui sangat bahagia. Lampu pengumpulan roh tampaknya tidak bergerak atau berubah. Di sisi lain, lonceng jiwa telah naik ke kelas 8 dan King Sui hampir meneteskan air mata. Ranah lonceng jiwa kelas 8 sudah brilian dan bisa digunakan melawan 20 binatang iblis. Akan ada kemungkinan musuh menjadi gila, memberontak, menjadi hiruk-pikuk atau bahkan menyebabkan kematian mendadak. Oke, tidak ada kemungkinan yang pasti, ini pasti hal yang bagus. King Sui berpikir, sekarang seharusnya bisa mencegah binatang iblis manapun. Ini bagus karena sangat penting bahwa lonceng jiwa meningkat satu tingkat lagi. Punggung Bukit Singa adalah sekte penjinak binatang yang hebat, dan jika lonceng jiwa meningkat satu tingkat lagi, itu akan menerima batu bara di musim dingin. Catatan TL, menerima batu bara di musim dingin berarti menerima bantuan di saat yang paling dibutuhkan. Dia berharap saat dia pergi ke punggung Bukit Raja Singa, patung naga melingkar dan drum gemetar surga akan mencapai kelas 5. Dia tidak berani berharap untuk nilai yang lebih tinggi dari itu karena lampu pengumpulan roh telah berhenti di kelas 5 terlalu lama. Tempering dari Spirit Channeling Jade tidak pernah berhenti tetapi kemajuannya sangat lambat. Meskipun demikian, kecepatan budidaya masih bisa meningkat cukup banyak. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali karena banyak hal kecil yang bisa ditambahkan menjadi sesuatu yang hebat. Ranah tali pengikat iblis harus segera meningkat. Bagaimanapun, waktu yang dibutuhkan untuk itu kurang lebih sama dengan lonceng jiwa. Setelah barang-barang ini digunakan, itu bisa mengubah seluruh situasi. Ini hampir tahun baru dan King Sui telah mengambil keputusan. Pada akhir tahun, dia akan membawa Ye Jiange, Luan Luan, dan Lin Zanhan ke benua suci Lu di utara. Adapun reruntuhan kuno, dia akan memeriksa situasi di sana sebelum mengizinkan mereka ikut. Mungkin ada peluang bagus di sana tetapi itu membawa beberapa risiko. Adapun 4 benua lainnya, King Sui memperkirakan bahwa kemungkinan dia pergi sendiri sangat besar. Mereka baru bisa pergi 5 tahun kemudian. Itu akan bagus karena dia bisa mengambilnya sendiri pada saat itu. Reruntuhan kuno berada di benua suci Lu Utara dan dia tidak bisa memindahkan klan King lagi. Setidaknya ada sekte Buddha dan gerbang iblis yang harus dijaga. King Sui berpikir dalam-dalam dan menyadari bahwa dia tidak dapat membawa banyak orang. Namun, Little Fatih harus ikut. Ini sekali lagi merupakan akhir tahun dan kemeriahan tahun baru semakin kuat dan kuat. Area itu didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna dan semua orang memiliki senyum meriah di wajah mereka. Namun, masih tidak ada jejak Wen Ren Wu Suang. Dunia 9 benua merayakan tahun baru dengan metode yang hampir sama dengan beberapa variasi. Meskipun dia merayakannya di benua tengah tahun ini, seluruh keluarganya ada di sana dan ini membuatnya merasa tidak ada bedanya dengan merayakan di desa King. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak akan menganggap ini sebagai hal yang lebih bahagia. Selama beberapa hari di tahun baru, dia akan membiarkan mereka bermain dengan gila-gilaan. Selain mengunjungi teman dan kerabat, mereka yang menahan klan King tidak bisa ketinggalan dalam kultivasi mereka. Tidak banyak tempat yang harus mereka kunjungi. Mereka akan pergi ke gerbang iblis dan Buddha sekte sedikit gemuk. Namun, mereka tidak mengunjungi klan Huoyun. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi tetapi dalam waktu yang singkat ini akan sulit untuk berubah. Dia dianggap terkenal atau memiliki reputasi buruk di antara mereka. Ketika King Sui melihat lelaki tua dari sekte Buddha, itu sudah hari ketiga tahun baru. Orang tua itu kurus tetapi dia baik pada King Sui. Dia tahu bahwa orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi. Di sekte Buddha, King Sui merasa bahwa lelaki tua ini dapat dipercaya. Hadiah yang dia berikan untuk tahun baru adalah Livespan pelet dan buah peningkat fisik. King Sui tidak terlalu menghargai kedua item ini. Namun, bagi orang lain, barang-barang ini terlalu berharga karena bisa meningkatkan umur mereka. Tuan tua, saya akan pergi ke benua suci Lu Utara. Setelah memberikan formasi hebat,
saya akan menuju ke 4 benua lainnya. Namun, saya tidak bisa melepaskan semuanya di sini dan saya ingin bertanya apakah Anda dapat menjaganya. King Sui tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, meskipun aku bukan yang terkuat di 5 benua ini, tidak ada yang mau melawan tubuh tua yang lelah ini sampai mati, ucap lelaki tua itu tersenyum. Jika Anda memiliki keinginan, Anda dapat memberitahu saya mungkin tidak dapat membantu Anda sekarang tetapi saya mungkin dapat membantu di masa depan. King Sui mengambil inisiatif untuk bertanya, berharap lelaki tua itu akan memandang permintaannya dengan sangat penting. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada King Clan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Aku percaya kamu. Mungkinkah Anda tidak punya keinginan? King Sui tertawa. Sekte Buddha sebelumnya kuat di 4 benua lain, tapi sayang sekali saya tidak tahu kapan mereka mulai menjadi pengumpan terbawah. Saya yakin Anda mampu. Oleh karena itu, jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membantu Little Fatty di 4 benua lainnya dan tidak membiarkan Sekte Buddha begitu menyedihkan di sana. Tunggu saja sampai saya memiliki kemampuan dan saya pasti akan membantu. Akan sulit untuk melakukannya pada saat ini, tetapi saya berjanji bahwa harinya akan tiba. King Sui meyakinkan lelaki tua itu. Perayaan tahun baru berlalu dengan sangat cepat. Selama waktu ini, King Sui menggunakan bendera formasi terbaik untuk mendirikan beberapa formasi 9 istana 8 trigram di sekitar istana King Clan. Itu karena mereka menuju ke benua suci Lu Utara. Pada akhirnya, ada King Sui, Ye Jiange, Luan Luan, Diking, Hai Dongqing, Lin Zanhan, dan Little Fatty. Yu Ruyan bergabung dengan mereka juga sejak King Sui memberitahunya. Ada banyak orang yang datang untuk mengusir mereka, termasuk Gerbang Setan, Sekte Buddha, dan Tang Manor. Namun, ada juga banyak dari mereka yang akan menuju ke benua suci Lu Utara karena mereka juga telah menerima berita tentang reruntuhan kuno. King Sui dan 7 orang lainnya menaiki gajah naga skala emas yang besar dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka menuju reruntuhan kuno benua suci utara. King Sui awalnya ingin melakukan perjalanan hanya dengan Ye Jiange, Luan Luan, dan Lin Zanhan. Namun, dia tidak bisa menang melawan wanita lain dan dia merasa akan lebih baik bagi mereka untuk berlatih sendiri juga dan karena itu dia setuju. Dengan tingkat kultivasi mereka pasti bisa masuk. Namun, karena Mingyue Glow dan Changhai Mingyue perlu merawat anak-anak, mereka tetap tinggal. Dengan mereka di sekitar, King Sui akan merasa yakin juga. Selain itu, dia hanya akan menuju ke benua utara suci Lu. King Sui melambai saat mereka mengirimnya pergi dan hanya berbalik sampai mereka tidak lagi terlihat. Memikirkan bagaimana mereka bertemu mungkin 10 tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. King Sui telah meninggalkan hampir semua stok barangnya di alam Valet Jade Immortal di belakang di King Clan. Changhai Mingyue, Mingyue Glow, dan anggota King Clan lainnya juga memiliki hati yang berat. Mereka tahu bagaimana situasinya. Di masa lalu, ketika King Sui meledak, mereka belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Ketika masalah dengan Lion King Slich selesai, dia akan memberitahu para wanita yang bersamanya dan membiarkan mereka memberitahu anggota King Clan lainnya. Kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke 4 benua lainnya sendirian. Tentu saja, ini dengan syarat masalah dengan Lion King Slich ditangani dengan sukses. Jika tidak, dia tidak perlu pergi ke 4 benua lainnya. Benua suci Lu Utara terletak di utara dan ukurannya hampir sama dengan benua tengah. Suhu di sini relatif lebih rendah dan banyak tempat semuanya sangat dingin. Akan ada tornado sedingin es yang bisa membekukan besi dan membuatnya pecah berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa dinginnya udara dingin. Di tengah jalan, semua orang sangat diam, termasuk Luan Luan. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, terutama Ye Jiange, Lin Zanhan, dan Luan Luan.
King Sui saat ini tidak tahu banyak tentang Lion King's Reach, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dia menuju reruntuhan kuno terlebih dahulu, berharap untuk melakukan kontak dengan pertemuan yang luar biasa. Mungkin dia bisa mendapatkan harta karun atau memiliki teknik bela diri tertentu untuk naik level. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8. Namun, semuanya pada dasarnya mungkin kecuali mencapai lapisan surgawi ke-8. Dia tidak menyimpan harapan dan itu hanya pikiran sekilas. Saat memikirkan reruntuhan kuno, King Sui memikirkan Yu He. Dia mungkin bertemu dengannya di suatu tempat. Jika tebakannya tidak salah, dia pasti ada di sana. Selain itu, ketika mereka berpisah terakhir kali, dia menuju ke benua suci Lu Utara. Hari berlalu dan langit baru saja mulai gelap. Mereka berhasil mencapai kota Tongjiang dan memutuskan untuk menginap. King Sui sudah merencanakan semuanya. Mereka akan melakukan perjalanan di siang dan malam hari, lalu dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal untuk pelatihannya. Sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui melakukan 9 langkah benua seperti biasa. Namun, setelah dia menggunakannya sekali, King Sui tercengang. Dia seperti orang yang membuat lubang melalui kertas di jendela. Dia terbiasa bepergian dengan 9 langkah benua dan memajukan 200.000 li sebelum menggunakannya untuk melakukan perjalanan kembali. Kali ini, dia melakukan hal yang sama tetapi ada kegembiraan besar yang melonjak di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa 9 langkah benua telah naik level. Bersemangat, King Sui dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal. Lalu dia memasuki kesadarannya untuk merasakan kemampuan 9 benua sepatu. Disempurnakan dari fragmen bintang dan binatang aneh di dunia 9 benua. Memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Meningkatkan kecepatan 2 kali lipat. Mengurangi penipisan 2 kali lipat. Sulit bahkan untuk kaisar bela diri untuk melukainya sedikit pun. Hadir dengan teknik pertempuran 9 langkah benua. King Sui memperhatikan bahwa itu telah berubah. Di masa lalu, kecepatannya meningkat 1 kali lipat, mengurangi penipisan 1 kali lipat. Selain itu, mereka yang berada di bawah level kaisar bela diri tidak akan dapat menimbulkan kerusakan apapun. Saat ini, itu benar-benar bisa meningkatkan kecepatannya 2 kali lipat dan mengurangi penipisan 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, bahkan seorang Martial Emperor akan merasa sulit untuk menimbulkan kerusakan padanya. Tampaknya peningkatan ini sangat kuat. Hanya penambahan 1 kali lipat dari kecepatannya akan membuat King Sui menjadi sangat kuat. 9 langkah benua, mengaktifkan 9 sepatu benua dan 9 langkah benua memungkinkan pengguna untuk secara instan melakukan perjalanan 400.000 li dalam garis lurus. Saat ini di tingkat ketiga, alam penundukan naga dan harimau dapat digunakan 4 kali dalam sehari. Pengguna dari 9 langkah benua dapat secara bersamaan membawa serta semua makhluk hidup dalam radius 10 meter darinya, termasuk manusia, binatang iblis dan lainnya. Prasyarat level kaisar bela diri. King Sui benar-benar tercengang karena kejutan yang luar biasa ini. Ini seolah-olah seseorang telah memberinya bantal ketika dia tertidur. The Nine Continents Boots terlalu kuat. Ini benar-benar artefak ilahi. Meskipun belum bisa dianggap satu, bagi King Sui, itu sudah menjadi satu. King Sui meninggalkan kesadarannya. Di masa lalu, dia perlu melihat sepatu 9 benua secara langsung tetapi sekarang dia bisa merasakannya bahkan dari kesadarannya. Dia menyukai perasaan ini. Ini memberinya perasaan seolah-olah dia satu dengan sepatu 9 benua. Dia mengenali pemiliknya. King Sui tiba-tiba tercengang oleh pikiran aneh ini. Dia memiliki hubungan spiritual dengan sepatu bot 9 benua. Dia terluka beberapa kali, menyebabkannya diwarnai dengan darahnya pada beberapa kesempatan. Itu sudah dicetak olehnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai dan kapan dia mendapatkan hubungan ini dengannya. Itu adalah perasaan yang sangat hangat.
Itu mungkin sudah mulai mengenali pemiliknya sejak waktu yang sangat lama, tetapi karena sepatu 9 benua tidak cukup kuat, koneksinya sangat lemah. Ketika naik level di lain waktu, itu seharusnya menjadi sedikit lebih kuat dan sekarang telah ditingkatkan lagi, koneksinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Akan melalui satu putaran temper. Setiap kali dia mengumpulkan harta sihirnya, dia juga akan meredam 9 sepatu benua. Selain itu, dia akan menggunakan 9 langkah benua setiap hari dan dengan demikian peningkatan level dari sepatu 9 benua harus terkait dengan penggunaan dan tempernya. Selanjutnya, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan kembali menggunakan 9 langkah benua. Dia kemudian menggunakan 9 langkah benua sekali lagi. Kali ini, jumlahnya 400.000 li. Dia kemudian pergi ke arah yang berlawanan lagi. Dia tiba di atas Cloudway in kota Tongjiang ketika dia mencoba menggunakan 9 langkah benua sekali lagi, tidak ada lagi reaksi. Sebanyak 4 kali, itu sudah bisa dianggap cukup kuat. Dengan setiap penggunaan yang memungkinkannya melakukan perjalanan 400.000 li, 4 kali lipat sama dengan total 1,6 juta li. Itu 4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di dunia 9 benua yang luas ini, 9 langkah benua tidak diragukan lagi bisa disebut teladan. Paragon yang memungkinkan seseorang untuk membunuh dan merampok yang lain, mengejar target dari jarak jauh dan juga melarikan diri. King Sui sekali lagi memasuki alam Valet Jade Immortal dan bahkan lebih termotivasi untuk melewati kultivasinya. Perubahan pada sepatu 9 benua telah memenuhinya dengan tekad yang kuat. Semua makhluk hidup yang berada dalam radius 10 meter darinya bisa dibawa bersama dengan 9 langkah benua sendiri. Makhluk tak hidup bisa saja disimpan di alam Valet Jade Immortal miliknya. Itu tentang lingkaran dengan luas lebih dari 60 meter persegi. Dia bisa membawa banyak orang tetapi sayang dia harus mengingat gajah naga sisik emasnya, itu terlalu besar. Namun, King Sui sudah puas. Dengan itu, tidak hanya dia bisa menghemat waktu dalam perjalanannya ke benua suci Lu Utara, itu juga membuat perjalanan mereka jauh lebih aman. Mereka bisa saja melewati area berbahaya dan ketika mereka menghadapi bahaya, dia bisa menggunakan 9 langkah benua dan melarikan diri dengan yang lain. Saat ini, bagi King Sui, bahaya biasanya berarti sekelompok binatang iblis yang kuat. Manifestasi armor binatang iblis. 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Keduanya adalah keterampilan yang diprioritaskan King Sui. Tentu saja, dia juga tidak akan melupakan cambuk api primordial Flame Whip. Teknik pertempuran yang dia ciptakan juga sangat kuat, terutama api primordial Flame Drill. Begitu King Sui memulai kultivasinya, dia akan benar-benar asyik dan mabuk, tidak peduli dengan kekhawatiran apapun. Di sini, tidak ada orang yang akan mengganggunya. Dia meninggalkan lebah Jade Emperor di dalam ruangan untuk terus mengawasi dan memperingatkannya jika ada keributan di luar. Ratusan bentuk macan. King Sui berulang kali mencoba menggambar setiap bentuk harimau. Semakin dia maju, semakin dia merasa sulit untuk mengeluarkan pesonanya. Namun, saat ini, dia menggambar dengan sangat santai dan sangat santai. Dia merasa bahwa metode ini sangat cocok dengan situasinya saat ini dan kemajuannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan setelah King Sui menjelaskan situasinya, gajah naga skala emas yang terbang di udara tiba-tiba menghilang. 9 benua langkah. King Sui hanya mencobanya karena ini adalah penggunaan pertama. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa kembali. Ketika dia mencoba ini sebelumnya, dia bisa melakukan perjalanan dengan segera dan lingkaran energi bercahaya samar telah terbentuk di sekitar tubuhnya. Kali ini, itu sama, kecuali lingkaran bercahaya lebih besar dari sebelumnya, cukup besar untuk mencakup kelompok. Jadi begini cara kerjanya. King Sui menghela nafas lega. Akhirnya bisa dilakukan. Saat ini, akan lebih mudah baginya untuk membawa orang-orang bersamanya. Sepatu bot 3 benua 9 dan langkah 9 benua sudah memiliki kekuatan yang begitu besar.
Jika diberi waktu, apakah dia benar-benar bisa melakukan perjalanan melintasi Laut Selatan begitu saja? Begitu mereka berhenti, King Sui melakukan 9 langkah benua sekali lagi. King Sui menggunakannya 3 kali berturut-turut dan meninggalkan yang terakhir ketika mereka siap untuk berhenti dan mencari tempat tinggal untuk malam itu. Atau, King Sui juga bisa menggunakannya setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Itu akan menjadi sedikit waktu terakhir dalam sehari. Saat ini, kecepatan yang mereka tempuh hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Dibandingkan dengan masa lalu, ini terlalu menggembirakan. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan 9 langkah benua 4 kali dan meninggalkan waktu yang tersisa bagi para wanita untuk berlatih. Ini akan menghemat banyak waktu perjalanan di masa depan dan meningkatkan waktu kultivasi seseorang. Apalagi jika perjalanannya tidak mendesak, dia bisa saja bepergian menggunakan metode ini dan mampir di tempat-tempat yang dia minati. Pada siang hari, mereka akan berkultivasi dan King Sui akan memasuki alam Valet Jade Immortal. Pada akhirnya, tongkat 5 warna itu masih dikembalikan kepada orang tua itu. Senjata seorang kultivator adalah kehidupan keduanya dan meskipun mungkin sedikit berlebihan, senjata benar-benar sangat penting bagi seorang kultivator. Itu adalah kebanggaan seseorang. Karena itu, King Sui mengembalikannya. Namun, sebagai gantinya, lelaki tua itu memberinya sebongkah batu 5 warna yang sangat besar. King Sui memutuskan untuk merombak pedang biduk di alam Valet Jade Immortal. Dia ingin menggabungkan beberapa dari batu 5 warna menjadi pedang biduk dan melihat apakah itu bisa meningkatkan kekuatan serangan energi rohnya. Hal ini membuat King Sui memikirkan kehidupan sebelumnya. Ketika para pendeta melakukan ritual, banyak dari mereka akan menggunakan pedang biduk atau pedang yang terbuat dari kayu pohon persik. Memikirkan ini, King Sui tersenyum. Itu karena dia merasa pedang biduk miliknya lebih kuat dibandingkan dengan pedang palsu itu. King Sui menikmati penempaan. Setiap orang sebenarnya memiliki keinginan untuk menciptakan dan keinginan untuk menghancurkan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memikirkan rencana atau program pengasuhan itu, serta orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk menjalani kehidupan yang genit. Dalam arti tertentu, ini mewujudkan gagasan penciptaan dan kehancuran. Ada cahaya 5 warna pada batu 5 warna dan memiliki ki spiritual yang sangat kuat. Bahkan orang biasa pun bisa merasakan bahwa batu 5 warna itu sangat berharga, seperti bagaimana emas akan bersinar. Dia mencium dan memanaskan pedang biduk. Dia kemudian membakar batu 5 warna, membiarkannya berubah menjadi cairan dan perlahan-lahan menetes ke pedang biduk. Perasaan spiritual King Sui mencakup pedang biduk, dan seperti tangan yang tidak berbentuk, dia menggunakan indera spiritualnya untuk perlahan-lahan memandu proses, menyebarkan batu 5 warna yang dicairkan. Batu 5 warna yang meleleh menetes perlahan ke pedang biduk memenuhi atmosfer dengan aura kuno yang padat namun mencekik. Namun, penampilan pedang biduk tetap tidak berubah. Hari pertama dan hari kedua berlalu. Pada jam terakhir dari hari ke-7, suara berbeda yang mirip dengan paku yang jatuh ke lantai terdengar. Dia dengan cepat mengeluarkan batu 5 warna sambil menyeka keringat di dahinya. Pada saat itu, dia sangat gembira. Dia telah berhasil menyempurnakan pedang biduknya, tetapi dia tidak tahu jenis perubahan apa yang telah terjadi pada pedangnya. Mungkin pedang itu bisa meningkatkan kekuatan serangan psikis. Pedang biduk Big Dipper Sword dibentuk dari pertemuan pasir perak unik dari langit dan bumi. Material tersebut kemudian ditempa menjadi pedang oleh pandai besi yang terampil. Pedang tersebut memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan kerusakan yang mematikan juga. Pedang biduk juga dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 4 kali lipat, dan meningkatkan kecepatan dan kecepatan serangan sebesar 20%. Akan ada 20% kemungkinan meningkatkan damage serangan beberapa kali untuk setiap serangan, selanjutnya mengurangi 10% kerusakan yang diterima. Pengguna juga akan memiliki kesempatan tertentu untuk menerima kejutan tak terduga dari pedang. Selain itu, pedang itu memiliki kemampuan untuk menggandakan kekuatan serangan psikis.
Menggandakan kekuatan serangan psikis, King Sui tidak tahu berapa banyak itu, tapi dia masih senang melihatnya. Arhat Rosary Bats sangat kuat, dan bisa menggandakan kekuatan serangan psikis juga. Namun, manik-manik ini memiliki kekuatan signifikan lainnya yang membuatnya sangat kuat. Karena itu, batu 5 warna juga dianggap kuat. Meskipun itu hanya peningkatan 2 kali lipat dari kekuatan serangan psikis, hasil dari kemampuan ini sudah luar biasa. Dengan adanya Arhat Rosary Bats, peningkatan 2 kali lipat serangan psikis akan tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh batasan regulasi dunia. Ini memungkinkan kekuatan King Sui melampaui menakutkan dalam sekejap. 9 sepatu benua juga telah memungkinkan kecepatan King Sui untuk menerima dorongan yang luar biasa, meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengejar melawan punggung Bukit Singa juga. Akumulasi kekuatan yang dia peroleh akan bermanfaat baginya ketika dia berhasil menyeberang ke 4 benua lainnya, karena dia dapat menghadapi lebih banyak tantangan dan konfrontasi dari kekuatan eksternal. Ketika dia akhirnya keluar dari alam Valet Jade Immortal, itu masih sangat awal. Mereka telah memutuskan untuk tidak maju dalam perjalanan mereka pada siang hari, dan King Sui hanya akan menggunakan 9 langkah benua ketika tiba waktunya untuk mendirikan tenda mereka dan menyebutnya malam. Setelah mereka cukup istirahat, mereka akan berkultivasi lagi keesokan harinya. Ketika langit menjadi gelap, dia akan menggunakan 9 langkah benua lagi dan mengulangi siklusnya. Semua orang merasa riang saat mereka melanjutkan perjalanan menggunakan metode ini. Terutama King Sui. Dia hanya membutuhkan 6 jam di alam Valet Jade Immortal, dan bisa menghabiskan sisa waktu membimbing yang lain dalam kemajuan kultivasi mereka atau meneliti sesuatu yang lain. King Sui lebih terbebaskan di malam hari karena dia akan pergi dan menghabiskan waktunya di tenda pribadi Hai Dongqing, Yuruyan atau di King. Itu adalah caranya meremajakan dirinya dengan wanita-wanita ini. Wanita-wanita lain mencurigai sesuatu yang mencurigakan terjadi antara Yuruyan dan King Sui. Namun, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang itu mengingat kecenderungan King Sui dengan wanita. Karena itu, King Sui ingin memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Yuruyan, tetapi dia tidak mengizinkannya melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar sampai saat yang tepat untuk menjelaskan. Dia cukup terbuka tentang hubungannya dan tidak peduli tentang pendapat orang lain tentang dia. King Sui tidak pernah peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya selama hati nuraninya jernih, dan dia tidak perlu menyesal. Waktu berlalu begitu cepat, dan mereka sudah berada di tengah hutan belantara antara benua tengah dan benua suci utara. Semakin dekat mereka ke benua suci Lu Utara, semakin dingin udaranya. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi mampu menahan suhu dingin dan panas, itulah sebabnya mereka lebih dari mampu berkeliling dunia 9 benua. Dunia adalah tempat yang luas, dan dalam banyak kasus timur dan selatan akan selalu hangat sedangkan barat dan utara selalu dingin. Namun, dikabarkan ada tempat-tempat hangat di benua utara Takut Lu, serta tempat-tempat dingin di benua pemandangan selatan. Orang normal tidak mampu menahan dingin atau panas pada derajat tertentu, dan mereka akan mudah jatuh sakit. Lebih buruk lagi, mereka dapat membahayakan nyawa mereka ketika suhu tubuh mereka tidak dapat menahan perubahan atmosfer yang tiba-tiba mulai dari suhu yang sangat dingin hingga suhu panas. Saat ini matahari sudah tinggi di langit, menandakan hari sudah sore. King Sui baru saja keluar dari alam Valet Jade Immortal karena yang lain sudah mengembangkan keterampilan mereka. Dia memposisikan tempat tidurnya tepat di bawah sinar matahari, dan berbaring untuk memungkinkan matahari menghangatkan tubuhnya. Ayah, kamu seperti ini lagi. Aku bahkan tidak ingin berlatih setelah melihatmu santai seperti ini. Luan-Luan mendekati King Sui dan mencubit hidungnya. Gadisku. Kultivasi selalu penting apapun yang terjadi. Ayah lelah jadi aku tidur siang. Apa itu merusak pemandanganmu sekarang? King Sui berkata sambil tersenyum saat dia beralih dari tangan Luan-Luan. Hehehe. Luan-Luan tertawa terbahak-bahak dan terus mencubit hidungnya tanpa henti. Pada akhirnya,
King Sui menyerah dan membiarkan dia memegang hidungnya dengan jari-jarinya yang mungil. Ini harusnya berhasil. King Sui tersenyum ketika dia melarikan diri dari genggaman Luan Luan dan memberinya ketukan di kepala dengan jari telunjuknya yang melengkung. Hiks, aku sudah dewasa namun kamu masih memukul kepalaku. Apa kau tidak takut pukulanmu akan membuat putrimu yang berharga menjadi tolol? Ucap Luan Luan cemberut saat dia mengusap kepalanya dengan lembut. King Sui tidak menggunakan banyak kekuatan tentu saja. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. 1 atau 2 ketukan akan baik-baik saja. Sementara itu, Ye Jianghe sedang mengembangkan teknik pedangnya. Dia akan berlatih sebentar dan kemudian tenggelam dalam pikirannya sendiri. King Sui tidak yakin apakah dia sedang melamun atau mendapatkan wawasan untuk teknik pedangnya. Lokasi mereka saat ini berada di perbatasan benua tengah yang membentang menuju inti benua suci utara. Hutan belantara antara benua tengah dan benua suci Lu Utara adalah zona bahaya terkenal. King Sui tidak berani melakukan gerakan ceroboh karena dia perlu melindungi orang-orang yang bepergian bersamanya juga. Lin Zanhan duduk dengan santai di sepetak rumput di bawah matahari tidak jauh dari tempat King Sui duduk. Ketika King Sui mengundangnya dalam perjalanan ini, dia sudah menyampaikan rencananya kepadanya tentang apa yang akan dia lakukan di benua suci utara Lu. Lin Zanhan telah bersama King Clan selama sekitar 10 tahun, dan tidak sekalipun pikiran untuk mencari keadilan dari Lion King Sleep terlintas dalam pikirannya. Itu bukan karena dia tidak ingin memikirkannya, tetapi karena lawannya terlalu kuat untuknya. Dia menunggu dengan sabar berlalunya waktu untuk menghapus ingatan masa lalu, dan ketika semua orang melupakannya, dia akan kembali untuk mencari keturunan. Dia ingin tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. King Sui duduk di samping Lin Zanhan dan bertanya, "Kakek Lin, apakah ada masalah?" Ekspresi khawatir di wajah Lin Zanhan memicu King Sui untuk memulai percakapan. Untuk Lin Zanhan, keturunan King Clan seperti miliknya karena dia ada di sana selama masa pertumbuhan mereka. Dia berbalik untuk melihat pemuda yang jahat, keturunan dari King Clan yang akan membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarganya. Sudah lama, beberapa hal memang tidak ditakdirkan untuk dilupakan atau hilang begitu saja. Meskipun saya tidak bisa menenangkan diri sendiri beberapa tahun terakhir ini, saya menjadi lebih menerima banyak hal. Tapi sekarang, saya merasa gelisah untuk kembali ke benua suci utara Lu lagi, ucap Lin Zanhan sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kakek Lin, jika kamu merasa gelisah, itu berarti kamu masih memiliki seseorang yang kamu sayangi di dalam hatimu. Anda masih tidak bisa melupakan masa lalu. King Sui memahami perasaan Lin Zanhan. Siapapun akan was-was jika mereka kembali ke kampung halamannya, meski mereka memiliki kenangan buruk tentang tempat itu. Mungkin begitu. Bencana berdarah tahun-tahun itu masih hidup di benakku. Hidup hanyalah penderitaan sampai usia tua. Lin Zanhan menghela nafas saat dia mengungkapkan ketidakberdayaannya pada King Sui. Kita akan membuat mereka menebus darah dengan darah. Kakek Lin, saya adalah cucumu, jadi saya akan melampiaskan keluhan Anda atas nama Anda. Nada bertekad King Sui meyakinkan, tetapi itu akan menakutkan bagi lawan-lawannya jika mereka mendengarnya. King Sui tidak berbohong ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah perasaan aslinya, yang berasal dari lubuk hatinya. Saya sangat senang dan beruntung mendengarnya. Namun, saya ingin Anda berhati-hati dalam apapun yang Anda lakukan. Anda adalah pria dengan pikiran luar biasa, tetapi Anda harus belajar untuk bersabar. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda dapat menghabiskan sebagian besar waktu untuk bersabar. Saya mengerti. Anda telah melihat saya tumbuh dewasa. Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak percayai, ucap King Sui sambil tersenyum. Hanya ada beberapa hal di mana kesalahan tidak dapat dilakukan karena itu akan mengorbankan nyawa Anda. Terima kasih atas pengingatnya, Kakek Lin. Saya mengerti itu sekarang. King Sui memahami kalimat itu dengan sangat baik.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lin Zanhan mengucapkan kata-kata yang membebani pikirannya, mungkin karena pengaruh keadaan. King Sui dulu acuh tak acuh tentang hal-hal ini, tetapi kali ini dia akhirnya memahami gravitasi kata-kata Lin Zanhan. Dia akan selalu mengingat kata-kata itu selama sisa hidupnya. Setelah melihat ekspresi King Sui, dia tertawa. Itu adalah tawa bahagia yang tulus. Lingkungan sekitar bergema dengan raungan binatang buas yang terus-menerus, tetapi gajah naga bersisik emas dan binatang iblis lainnya tidak terpengaruh dan mengeluarkan raungan mereka juga. Teriakan itu adalah salah satu bentuk intimidasi. Mereka bisa menangkal binatang iblis dan mencegah mereka mendekat, termasuk binatang iblis yang berkeliaran dalam kelompok. Area ini terkenal sebagai zona bahaya, dan mereka telah memasuki inti wilayah ini, wilayah paling berbahaya di zona tersebut. King Sui sejauh ini menggunakan 9 langkah benua untuk menghindari bahaya sekali dari gelombang binatang buas yang berkeliaran melintasi bidang pegunungan. Binatang iblis ada di mana-mana, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Itu menakutkan. Jika dia sendirian, dia masih bisa mendorong binatang iblis ini tanpa masalah, tetapi tanpa peningkatan ranah dan kemampuan dari 9 langkah benua, dia akan terpanggang cepat atau lambat. Untungnya, dia selalu meninggalkan penggunaan terakhir dari 9 langkah benua hingga jam-jam terakhir hari itu. Yang telah dia putuskan akan terus dia lakukan untuk hari-hari yang tersisa. Jika dia bisa melakukan itu, maka dia bisa menjamin keselamatan keluarganya dalam prosesnya. Hari ini sekali lagi adalah jam terakhir hari itu. King Sui dan yang lainnya menggunakan 9 langkah benua 4 kali berturut-turut. Tapi yang menunggu mereka adalah sebuah tragedi, karena ketika mereka akhirnya berhenti di tujuan mereka dari 9 langkah benua terakhir, King Sui bisa merasakan aura yang sangat kuat berlama-lama di udara. Naluri pertamanya adalah menyelimuti yang lain dengan aman secepat mungkin. King Sui terkejut dan dengan cepat mengikuti aura yang kuat. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Little Fatty, lindungi mereka untukku." "Siap," jawab Little Fatty. Segera setelah dia selesai, dia memanggil gajah naga bersisik emasnya dan binatang iblis lainnya, dan memerintahkan mereka untuk tinggal bersama kelompok itu. King Sui pergi untuk mengejar aura yang kuat sendirian. Dia melakukannya karena hanya ada satu aura yang kuat. Dia bisa merasakan aura yang lebih kuat berdasarkan kekuatannya saat ini, dan aura itu pasti menakutkan. Ini bisa lebih kuat dari naga berserk yang dia temui saat dia berada di Giant Beast Mountain. Selain aura sombong itu, ada aura lain yang sedikit lebih lemah dari yang pertama. Ini akan menjadi hari kedua dalam 4 jam dari sekarang, jadi dia tidak berharap untuk menemukan sesuatu seperti ini setelah penggunaan terakhir dari 9 langkah benua. Kebetulan yang mematikan ini hanyalah keberuntungan yang busuk. Oh, serangkaian tangisan menakutkan terdengar, yang menyebabkan King Sui mengerutkan kening. Lingkungannya terdiri dari bukit-bukit besar dan King Sui bisa merasakan aura intens yang dipancarkan dari sisi lain bukit. Bukit ini tingginya sekitar 200 meter, yang dianggap sebagai lereng di dunia 9 benua. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan jika dia meletakkan formasi, itu sudah terlambat. King Sui memegang pedang biduk dan melompat ke langit. Saat itulah dia bisa melihat binatang iblis raksasa di depannya. Serigala Windfire berkepala 5. Faktanya, 4 dari mereka. Di belakang keempatnya adalah binatang iblis lain yang memiliki 6 kepala dan tubuh seperti kristal. Seekor binatang mutasi. Binatang kristal berkepala 6. The Five-Headed Windfire Wolves semuanya berwarna merah darah. Mereka juga dikenal sebagai binatang iblis api yang memiliki kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ukuran tubuh rata-rata sekitar 100 meter. Yang kira-kira sama dengan ukuran gajah naga skala emasnya. Namun, binatang kristal berkepala 6 memiliki ukuran tubuh 50 meter, yang merupakan setengah dari ukuran tubuh serigala. The Crystal Beast memiliki seluruh tubuh dari armor kristal juga, dan kepalanya berwarna biru kebiruan. Secara keseluruhan,
Perawakan proporsional dari binatang kristal itu kuat dan bermartabat, seolah-olah itu adalah raja yang berdiri di belakang tentara serigala. King Sui telah melihat binatang ini sebelumnya dalam catatan sejarah. Windfire Wolves memiliki peluang 1/10.000 untuk berevolusi menjadi Crystal Beast, tetapi peluang bertahan dari Crystal Beast juga 1/10.000. Hanya satu di antara 10.000 binatang kristal yang akan hidup, dan hanya satu binatang kristal yang akan muncul di antara 100 juta serigala api angin di dunia. Binatang kristal berkepala 6 sudah memiliki kemampuan yang menakutkan, yaitu kemampuan memanfaatkan elemen air, api, dan angin. Yang terpenting, kemampuan terkuat yang bisa digunakan binatang kristal adalah api es tingkat ke-6. Kemampuan yang tangguh ini memiliki jenis serangan yang sama dengan api primordial King Sui, dengan pengecualian apinya adalah api es. Kebanyakan nyala api akan menjadi menakutkan saat intensitasnya naik, tetapi nyala api es bisa langsung membekukan udara dan kemudian menyebabkan ledakan. King Sui tetap diam saat dia melanjutkan untuk mengeluarkan lonceng jiwa dan mulai mengguncangnya dengan keras. Ketika kekuatan spiritual Bell telah habis, dia kemudian bergerak maju dan menginjak ke arah monster iblis. Itu adalah sebuah tragedi. Ketika Soul Sake Bell kehabisan kekuatan, rasa ketakutan menguasai keempat serigala Windfire berkepala 5 saat mata mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sementara itu, binatang kristal berkepala 6 tetap stabil tanpa menunjukkan reaksi apapun dalam ekspresinya. Hasilnya di luar dugaan King Sui. Dia berpikir bahwa setidaknya satu dari serigala Windfire berkepala 5 akan terkena lonceng jiwa atau bahkan melarikan diri dari pertempuran, tetapi semuanya masih di tempat semula, tidak tergerak dan tidak terluka. Meskipun hasil yang tidak terduga, serigala menunjukkan tanda-tanda ketakutan tetapi hanya sedikit. Setelah melihat binatang kristal 6 kepala di belakang serigala-serigala ini, King Sui menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. The Crystal Beast tetap tenang dan tidak terpengaruh sementara serigala Windfire berkepala 5 tampak terguncang, sebagaimana dibuktikan oleh ketakutan di mata mereka, tetapi tidak ada yang aneh yang terjadi. Ini adalah efek menakutkan dari binatang kristal berkepala 6, kehadiran seorang raja yang bermartabat. Oh, tiba-tiba, binatang kristal berkepala 6 melolong singkat. 4 serigala Windfire berkepala 5, yang dikenal karena kecepatan dan serangan berbasis api mereka, memisahkan diri ke 4 arah berbeda dan bergegas menuju King Sui dalam sekejap. King Sui mengambil langkah cepat. 9 langkah istana, 9 langkah kebingungan istana. King Sui melewati serigala dan menghindari dikelilingi. Dia melepaskan teknik pedang kombinasi dengan pedang biduknya saat dia melompat ke belakang salah satu serigala, tampaknya untuk menguji kekuatan mereka sebelum dia bisa memikirkan strategi melawan lawan-lawannya. Di antara kepala serigala api berkepala 5, kepala tengah akan selalu menjadi yang terbesar. 4 kepala lainnya yang mengelilinginya sedikit lebih kecil tetapi ukurannya relatif mirip satu sama lain, kecuali kepala tengah. Keempat kepala ini juga berwarna merah darah. Mata merah berdarah itu dingin tapi ganas saat mereka memfokuskan pandangan mereka pada King Sui. 4 kepala yang sedikit lebih kecil ditempatkan menghadap ke 4 arah mata angin, dengan kepala kelima dan terbesar di tengah. Salah satu kepala menghadap King Sui secara langsung, memamerkan giginya sebelum melepaskan serangan dari mulutnya. Tembakan api merah darah, yang panjangnya 3 meter dan setebal paha orang dewasa, bergerak menuju King Sui dengan gerakan cepat. Blood Flame Burst. Ini adalah serangan terkuat dari Five-Headed Windfire Wolf, yang juga dianggap sebagai serangan paling mematikan. Meskipun salah satu kepala kecil memulai serangan, nyala api bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir secara instan. Api berdarah, yang panjangnya sekitar 10 kaki tampak seperti ular ganas yang melayang di udara. Ekor api tampak lebat, hampir seperti payung raksasa yang berayun ke arah King Sui dengan maksud untuk menyapunya ke dalam genggamannya. Cambuk api primordial. King Sui jelas tahu bahwa menggunakan kekuatan fisik saja tidak akan membantu menuju kemenangannya.
jadi dia memutuskan untuk memperkuat kemampuan psikisnya dengan melepaskan beberapa gerakan pada lawan-lawannya. Cambuk api yang tebal seperti lengan orang dewasa berputar dengan gerakan zigzag, seperti naga air yang bergegas keluar dari laut untuk menabrak Blood Flame Burst. Pada saat yang sama, siluet King Sui melintas saat dia menghindari serangan ekor raksasa. Selama dia bertarung melawan serigala Windfire berkepala 5, binatang kristal berkepala 6 tidak bergerak dan berdiri di suatu tempat di dekatnya untuk mengamati pertarungan. Gerakan binatang kristal sangat tidak biasa untuk binatang iblis. Terlepas dari itu, mata kristal di kepala raksasa di tengahnya sangat gesit. Duar-duar-duar, serangkaian suara bentrok terdengar. The Blood Flame Burst telah dihamburkan oleh Primordial Flame Whip King Sui. Saat nyala api tersebar oleh cambuk, 3 kepala lainnya dari serigala api angin berkepala 5 secara bersamaan menembakkan 3 ledakan api darah berturut-turut, yang membentuk segitiga saat api diarahkan ke arah King Sui. Cambuk api primordial, naga kembar mengejar mutiara. Ular api primordial yang dimuntahkan oleh pedang biduk King Sui dibagi menjadi 2, saling silang saat mereka bergegas menuju ledakan api darah yang masuk. Duar. 3 serigala Windfire berkepala 5 lainnya mengikuti dan menyemburkan Blood Flame Burst di King Sui juga. Pada saat itu, seluruh sekeliling dipenuhi dengan ular-ular menyala yang berputar. Serangkaian ledakan terdengar di udara seperti gemuruh guntur. Serigala api angin berkepala 5 sama gesitnya dengan angin saat mereka berhasil menjebak King Sui di tengah dengan mengelilinginya setiap saat. Tentu saja, dia akan menggeser posisinya terus-menerus dan menghindari Blood Flame Burst sepenuhnya. Ular api primordial, ular berputar. Sebelum Primordial Flame Whip yang telah dilepaskan King Sui dapat diambil, itu meledak di udara yang menyebarkan Primordial Flames menjadi jalur api yang tak terhitung jumlahnya. Itu setebal jari orang dewasa, yang menghujani sekelilingnya seperti sambaran petir. King Sui dilindungi di tengah, sementara api primordial yang tersebar bertindak sebagai perisai yang memblokir semua ledakan api darah yang ditujukan padanya. Oh, The Six-Headed Crystal Beast tiba-tiba melolong panjang. Oh, serigala Windfire berkepala 5 menjawab dengan serangkaian tangisan serigala. Dalam contoh berikutnya, kepala terbesar di salah satu serigala yang menghadap King Sui menyemburkan aliran awan api berwarna merah darah ke arahnya dengan gerakan tiba-tiba. Blood Flame Cloud. Ini adalah bentuk lain dari Blood Flame Burst tetapi hanya kepala di tengah serigala yang memiliki kemampuan untuk melepaskan skill ini. Api merah darah selebar 10 meter berputar dalam gerakan bergelombang, seperti gelombang pasang kecil dari laut darah. Itu adalah gambar yang mengerikan saat Blood Flame Cloud menabrak King Sui seolah-olah itu bisa melahapnya. Awan yang berputar-putar juga memancarkan kekuatan penyempitan yang kuat padanya, berniat untuk membatasi gerakannya untuk mencegahnya menghindar. Serangan berdasarkan energi spiritual. Lingkungan di sekitar King Sui masih hujan dengan api primordial yang tersebar. Namun, ketika awan api darah semakin dekat, api primordial yang tersebar perlahan-lahan diserap oleh awan segera setelah nyala api menyentuh awan api merah darah yang masuk. Pada saat inilah King Sui mulai menganggap situasi ini lebih serius. Dia awalnya santai ketika dia menyadari dia menghadapi sekelompok lawan berelemen api. Namun, sekarang dia telah menemukan bahwa apinya masih kurang meskipun memiliki primordial flames yang tangguh. Dia berharap dengan sekuat tenaga bahwa Heart of Rock-nya akan mencapai tahap kesempurnaan agung secepat mungkin. Tiba-tiba, King Sui mengayunkan pedang biduknya ke langit. Telapak Buddha emas raksasa muncul dari langit dan menahan awan berdarah dalam sekejap. Boom! Ledakan internal. Ledakan bergemuruh bergema di daerah tersebut. Awan berdarah telah lenyap, begitu pula telapak emasnya. Pada saat itu, King Sui tertawa. Telapak Buddha emas besar 9 gelombang memang kuat dan mendominasi. Setelah dia menguji kemampuannya untuk beberapa saat, dia bisa lebih memahami kekuatan dan keterampilannya. Binatang kristal berkepala 6 masih memelototinya dengan permusuhan dan King Sui tidak pernah sekalipun menurunkan kewaspadaannya terhadap penonton yang galak ini di pinggir lapangan.
9 gelombang telapak Buddha emas besar, 6 gelombang telapak emas. Big Dipper Sword dipukul dengan kekuatan luar biasa saat melepaskan 6 gelombang Golden Palm melawan salah satu dari serigala Windfire berkepala 5. Oh, serigala yang menjadi sasaran mulai menggigil ketakutan saat menyaksikan Golden Buddha Palm beringsut mendekat untuk mengakhiri hidupnya. Sorot matanya terlihat putus asa dan putus asa. Pupu, melolong. Setelah semuanya menjadi tenang, King Sui tertegun. Yang bisa dia lihat hanyalah genangan lumpur yang tertinggal di tempat kejadian dan dia tidak percaya bahwa ini adalah perbuatannya sendiri. Ini adalah kehebatan yang luar biasa dari pohon Buddha emas 9 gelombang. Oh, 3 serigala Windfire berkepala 5 yang tersisa mengeluarkan serangkaian lolongan dalam. Binatang iblis dengan kekuatan seperti itu sangat pintar dan mereka yang memiliki bakat luar biasa akan dapat berkomunikasi secara telepati, seperti laba-laba setan berkepala 5 dan kura-kura tua di Istana Kristal. King Sui telah membunuh salah satu serigala dan dia tidak berniat untuk berhenti di situ. Dia diliputi oleh rasa bangga yang luar biasa dan gelombang kepercayaan diri setelah dia menguji telapak Buddha emas 9 gelombang, yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memulai dan mengabaikan batasan yang ditimbulkan oleh peraturan dunia. Pedang biduk miliknya bisa menggandakan serangan psikisnya juga. Bahkan setelah salah satu dari serigala api angin berkepala 5 terbunuh, King Sui melirik sekilas ke binatang kristal 6 kepala dan menemukan mata kristal besarnya yang tiba-tiba tenang dan tidak tergoyahkan. Ini menyebabkan King Sui berdebar ketakutan sejenak. Mata menatapnya dengan ketidakpedulian. Saya tahu Anda bisa mengerti apa yang saya katakan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? King Sui berbicara saat dia menghubungkan pikirannya dengan binatang kristal berkepala 6. Itu adalah hening sesaat setelah itu. King Sui menjadi curiga. Mungkin lawannya tidak bisa memahaminya. Itu tidak mungkin, pikirnya. King Sui masih tidak tahu apa yang diinginkan binatang iblis ini pada akhirnya. Suara yang dia gunakan dalam komunikasi telepati tidak terdengar seperti suara manusia. Itu adalah suara metalik, seperti nada musik yang kaku. Ini pasti kemajuan selanjutnya dari komunikasi telepati. Kamu sangat berani. Jika Anda bisa keluar hidup-hidup dalam pertarungan ini, maka kita bisa membicarakan kondisi Anda. Suara seorang wanita muda terdengar di lautan kesadarannya. Suaranya metalik dan tidak hidup, yang merupakan sesuatu yang mengejutkannya. Dia tidak menyangka kalau binatang kristal berkepala 6 yang tampan itu adalah perempuan dari segala hal. King Sui tidak begitu yakin apa yang membuat komunikasi telepati, karena suara logam yang dia dengar bisa dari laki-laki dan perempuan dan dalam usia yang berbeda juga. Namun, itu tidak terlalu buruk karena ini adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan binatang iblis tetapi hanya dengan mereka yang memiliki kekuatan dan kecerdasan yang hebat. King Sui memandangi 3 serigala api angin berkepala 5 yang sudah berjongkok di tanah. Dia tahu mereka tidak bisa bergerak lagi karena di dunia binatang iblis, yang kuat akan selalu dihormati. Kebenaran ini lebih kejam daripada manusia. Begitu mereka telah menyerahkan diri kepada penguasa, mereka harus tunduk dengan kepatuhan mutlak, seperti bagaimana serigala ini menyerahkan diri mereka kepada binatang kristal berkepala 6. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Dia menyerah mencoba untuk membunuh 3 serigala Windfire berkepala 5 yang tersisa karena mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. King Sui ingin menjinakkan binatang iblis yang sekuat binatang kristal berkepala 6 ini tetapi akan sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia harus mengalahkan binatang ini terlebih dahulu sebelum dia bisa menjinakkannya sebagai miliknya. Dia mengangkat pedang biduk dan menyulap api primordial flame ball sebesar kepala orang dewasa dari ujung pedang. Bola api yang intens terkekeh saat tumbuh lebih besar. Dengan gerakan menusuk yang diarahkan ke binatang kristal berkepala 6, bola api primordial secara instan dilepaskan, meninggalkan jejak api yang mengerikan di belakangnya. Oh, kepala tengah raksasa itu berteriak dengan suara pelan.
Kepala di bawahnya membuka mulutnya dan menembakkan jejak api biru-biru dengan cepat untuk melawan bola api primordial King Sui. Duar-duar. Bentrokan kedua api itu terdengar seperti aliran listrik, namun seperti sambaran petir dan guntur yang keras. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan gambar api yang mengerikan, yang kemudian diikuti oleh ledakan udara yang terlihat. Cambuk api primordial. Pedang biduk King Sui mengeluarkan ular abu-abu murni sepanjang 50 meter yang setebal lengan orang dewasa. Warnanya adalah warna abu-abu paling murni yang pernah dilihatnya, dan tidak ada jejak bayangan hitam di permukaan abu-abu cambuk api primordial Flame Whip. Segera setelah cambuk seperti kehidupan ditarik keluar, cambuk itu menghantam binatang kristal berkepala 6 tanpa ragu-ragu. Oh! Kepala tengah dari binatang kristal berkepala 6 membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa lolongan sekali lagi. Pada saat itu, lingkaran kristal transparan mengelilingi binatang kristal seperti medan gaya yang melindungi binatang kristal di dalamnya dari bahaya. Ketak, perisai kristal bergetar sedikit, yang diharapkan karena serangan berdasarkan energi spiritual perlahan akan menghilang begitu serangan itu terjalin. Itu akan terus menghilang sampai salah satu dari mereka akhirnya kehabisan energi spiritual untuk melanjutkan, atau kecuali serangan itu berhasil mengenai lawan secara langsung. Namun, satu fakta tetap ada, binatang kristal berkepala 6 memiliki, seperti tersirat dalam namanya, 6 kepala. Oh! Salah satu kepala binatang itu membuka mulutnya dan menyemburkan semacam cairan ke perisai kristal yang dengan cepat diserap oleh perisai itu sendiri, sehingga menstabilkannya agar tidak gemetar lebih jauh. Kemudian pada saat itu, binatang kristal 6 kepala melintas ke arah King Sui, dengan 2 kepalanya menghembuskan 2 ular api biru-biru yang berputar cepat ke arahnya. Ular api itu kurus, tetapi mereka berputar dalam bentuk bor saat melintas ke arah King Sui seperti meteorit yang jatuh ke bumi. Latihan naga api primordial. King Sui mengangkat salah satu tangannya, sementara yang lain menyulap api primordial dengan gerakan bergetar. Ini adalah serangan api primordial flame terkuat yang dia miliki, Primordial Flame Dragon Drill. Anehnya, Primordial Flame Dragon Drill kali ini tidak bersuara, seolah-olah semuanya menjadi tidak nyata. Namun, King Sui sadar bahwa apinya sangat mematikan, dan dia tidak akan berani menguji kematian api bahkan jika dia ingin tahu tentangnya. Dia tidak khawatir, karena dia hanya akan terkena 30% dari kerusakan jika api menyentuh tubuhnya. Kehebatan Spirited Snake Turtle dan Arhat Rosary Bats membuat King Sui berseri-seri dengan penuh semangat. Dia tidak benar-benar berharap bahwa Spirited Snake Turtle akan menjadi sekuat ini suatu hari nanti. Ular api telah dinetralkan. King Sui terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kartu as di lengan bajunya, binatang kristal berkepala 6 juga tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan binatang iblis akan bertahan lebih lama dalam banyak kasus, tetapi King Sui tidak menghabiskan banyak energinya, jadi dia tidak khawatir dia akan kehabisan kekuatan untuk saat ini. Namun, dia merasa bahwa binatang kristal berkepala 6 pada akhirnya akan jatuh karena itu tidak akan bertahan selamanya selama sisa waktu pertempuran. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.